Selamat siang, terpujilah Rinabi, Kongcu, Buddha, dan Laucu. Namo Buddhaya. Baik, saya perkenalkan diri dulu karena bukan orang terkenal. Udah terkenal, nggak usah perkenalan ya. Nama saya Edi Setiawan, asalnya dari Bali. Ada yang sudah pernah ke Bali? Belum ya? Nanti ke Bali aja. Biaya ditanggung masing-masing ya. Lah kalau ditanggung semua Pak. Oke, kemudian saya sehari-hari bekerja di Institut Kewarganegaraan Indonesia. Itu sebuah organisasi sosial yang memperhatikan permasalahan terkait dengan dokumen-dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Karena zaman sekarang ini bukti kewarganegaraan itu adalah KTP, KK, dan akte kelahiran. Jadi kita minimal harus punya 3 ini. Nah, di sebelah kanan saya ini ada Mas Prasetyaji. Silakan perkenalkan dirinya Mas. Terima kasih Ibu Bapak-bapak. Nama saya Prasetyaji. Saya rekan sekantor sama Mas Edi Setiawan ini di Institut Kewarganegaraan Indonesia yang menaruh perhatian kepada pemilikan dokumen kependudukan seperti yang Mas Edi tadi katakan, akte lahir, KTP, dan KK. Nah, kami difasilitasi, diperkenalkan dengan Ibu Bapak oleh Ibu Ice yang di tengah ini. Terima kasih Ibu Ice. Mudah-mudahan nanti ke depan Ibu Bapak semua punya akte kelahiran, KTP, KK, dan yang sudah menikah punya akte perkawinan. Kenapa ini menjadi penting? Nanti Pak Edi akan menjelaskan agak panjang. Karena kalau punya 3 dokumen ini, anak-anak misalnya punya akte lahir, KK, KTP, nanti kan anak bisa ngurus BPJS. Ibu Bapak juga bisa ngurus BPJS. Sekarang Ibu Bapak yang sudah punya akte lahir, KTP, KK berapa? Akte lahir, KTP, KK. Yang belum punya? Yang belum punya KK, KTP, akte lahir. Yang belum punya? Oh, masih ada yang belum punya. Yang belum punya akte nikah, akte kawin. Oh, belum punya. Oh, belum punya. Oh, belum punya juga. Nah, nanti kalau yang belum punya, kan kenapa pentingnya akte kawin? Paling penting karena kalau nggak punya akte kawin, ibu dan anak-anak itu nggak punya kekuatan hukum, tidak ada perlindungan hukum. Oleh karena itu harus punya akte kawin yang sudah nikah. Ini penting. Jadi nanti akte lahirnya anak tertulis anak bapak siapa dan ibu siapa. Jadi anak besar. Kalau yang belum punya akte nikah kan aktenya anak seorang itu. Biasanya pada umumnya ya betul Ibu. Jadi kalau zaman dahulu sebelum tahun 2010 lah ya, yang menikah dulu memang pada umumnya anak-anaknya itu anak seorang ibu karena memang dulu tidak ada yang mengurus akte perkawinan. Tapi sekarang pemerintah sudah mulai merapikan bahwa kita harus punya akte perkawinan. Jadi kita harus punya apa tadi, KTP, semua punya KTP? Ya, oke, KTP sudah aman itu. KTP artinya punya KK ya. Nah, tinggal akte kelahiran. Kalau bagi anak-anak, bagi orang tua pun kalau mau bikin akte kelahiran bisa. Tetap bisa bikin akte kelahiran biar lengkap. Siapa tahu nanti mau jalan-jalan Dharma Yatra ke Bodhgaya, kan butuh paspor. Nah, mesti ditanya akte lahir. Jadi lebih baik bikin dulu. Siapa tahu rezeki nanti kan kita nggak tahu. Buru-buru bikin paspor. Oh, kalau akte lahir ibu, yang penting orang tuanya masih ada, ibunya. Nah, KTP ibunya yang penting. Kalau ada KTP ibunya, itu bisa dibikinkan akte kelahiran bagi ibu. Walaupun udah dewasa, kita bisa bikin. Kemarin di mana? Serang atau ya
mau naik haji. Serang. Di Serang ada seorang nenek udah tua sekali 70 tahunan itu mau naik haji ya karena nggak pernah ngurus-ngurus. Pas mau naik haji dia naik umroh ya. Waktu mau umroh dia buru-buru bikin akte lahir, akhirnya lewat calon diminta 5 juta, dia udah bayar 3 juta, orangnya hilang. Nggak kan sayang, lebih baik kita sedia payung sebelum hujan. Kalau hujan saya lari sih. Kalau kami dari Institut Kewarganegaraan sudah menjalin hubungan dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Bogor, dan dari ini menunjuk Ibu Ice menjadi relawan. Jadi nanti bisa minta tolong Ibu Ice yang mau bikin akte lahir, akte nikah, ya dokumen pendudukan lah. Nanti Ibu Ice udah biasa dengan Kabupaten Bogor. Dan kalau jumlahnya misalnya di sini nanti banyak yang mau, misalnya anak-anak kecil yang sekolah di sini atau cucu-cucunya itu sebagian besar sudah punya akte lahir atau belum, ibu-ibu? Anak-anak nih yang sekolah, yang kecil-kecil yang sekolah. Yang punya anak yang belum punya anak, yang punya anak kecil. Oh, anak seorang ibu. Oh, anak seorang ibu. Nggak masalah sebenarnya, anak seorang ibu itu tidak masalah karena memang zaman dulu pada umumnya orang tidak punya akte perkawinan. Ya, yang penting generasi yang ke depan, anak-anak kita yang sekarang baru sekolah ini, yang penting itu dibuatkan akte kelahiran yang sudah lengkap kayaknya ini. Kalau akte nikahnya diurus juga, nanti otomatis akte lahirnya ada anak bapak ibu, ada pengakuan anak. Ada proses pengakuan dan pengesahan anak dulu, baru bisa ditantumkan. Nggak masalah, bisa. Sepanjang kan ibunya punya KTP, ibu masih satu kakak dengan ibunya, bisa kakak. Tapi artinya kan di kakak ibu ada nama ibunya ibu kan, ada kan? Nah ada. Ibu punya surat keterangan lahir dari bidang rumah sakit gitu. Nah, kalaupun tidak ada yang namanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi kalau yang nggak punya surat keterangan lahir bisa mengisi surat pernyataan tersebut bahwa benar anak saya bernama siapa? Nami. Nama Nami. Nah, nama Nami, namanya Nami, lahir tanggal sekian, nanti ibunya tanda tangan. Karena ibunya yang tahu kan, dia yang bertanggung jawab mutlak. Nah itu sebagai pengganti surat keterangan lahir kalau nggak punya. Kalau punya lebih bagus lagi. Jadi tinggal KTP, KK, surat keterangan lahirnya, sama fotokopi saksi. Nanti saksinya Bu Ice. Ya bisa Bu Ice saksinya. Jadi saksi di situ bukan saksi kelahiran, tapi saksi pelaporan. Jadi nggak harus tua gitu nggak. Kalau saksi kelahiran kan sedikit ya. Yang menyaksikan kelahiran kan sedikit, paling bidangnya orangnya sendiri, kadang-kadang suaminya juga di luar, ya. Jadi saksi pelaporan. Ya, jadi Bapak Ibu, sekali lagi kami dari Institut Kewarganegaraan Indonesia itu memang mendorong masyarakat agar memiliki dokumen-dokumen kependudukan, KTP, KK, dan akte kelahiran. Kenapa? Karena dari 3 dokumen ini maka hak-hak kita sebagai warga negara itu akan bisa dipenuhi. Yang berhak dapat bantuan langsung tunai misalnya, ya akan dapat. Karena namanya sudah ada di dalam sistem, sudah tercatat sebagai warga negara Indonesia. Mau urus BPJS, bisa nggak? Bisa. Kalau sudah punya 3 ini kan. Mau urus paspor, bisa nggak? Bisa. Jadi kalau udah punya KTP, KK, akte, beres sudah. Ngurus apapun pasti bisa. Terima kasih, selamat siang. Namo Buddhaya. Iya, sama-sama.